Ya, kita pindah dari Coppa Italia ke IPL semalam di midweek, di mana ada Tottenham seri lawan West Ham United, di mana ini Tottenham pun juga sekarang lagi mencoba terus menjaga posisinya di papan atas gitu ya. Akan drop Tottenham itu. Nah, ini kan Aldi. Aduh. Aldi udah siap bayarin baju Arsenal ya kan. Standby. Pokoknya gue mau lihat hasilnya lawan City, Arsenal, Liverpool, dan Newcastle. Ini para West Ham yang di luar dugaan harusnya menang. Yang gue kasih 4 lah kasarnya. Yang gue pertimbangkan 4 ini yang gue bilang nggak menang itu nggak apa-apa semuanya. deh. Kalau ini oke menang, seri juga. Gila. Dan jelek lagi mainnya. Jelek. Ya tapi West Ham kan juga nggak jauh-jauh amat. Maksud gue itunya ya levelnya Jelek sama juga. sama sama Spurs. Jadi memang Iya. ini menjadi laga yang alot sudah diprediksi. Iya, dan ya namanya tajuk kayak London Derby pasti sulit, dan sebenarnya itu kan Sulit. Oh sorry. West Ham Arsenal berapa skornya? 6-0. luar biasa. Main di kandang mana? Wih, West Ham. sedap. Jadi apa sulitnya? Ini kan ininya papan 2-nya London lah. Oh, oke. Ya kan? Ini papan 2-nya London, makanya kan perebutan 3-4, Nah, bukan dan perebutan juara. Spurs itu kan jelas butuh kemenangan 2-0 buat nyalip Villa gitu. Udah jelas targetnya kan. Kemenangan 2-0 dari kemenangan 2-0 dari West Ham itu kan nampak reachable ya. Harusnya gitu. Sedikit ada perubahan juga, Van de Ven start lagi, terus Brandon Johnson jadi sayap kanan, di kirinya si Werner jadi starter, Son sama Maddison biasa. Son Maddison ini kelihatan banget gak bermain di game semalam itu. Kesulitan sekali. Son yang diharapkan bisa menjadi finisher gagal pula. Di tengah bukan Papesar yang jadi starter. Keblok terus. Iya. Cover terus. Bisuma sama si Bentancur baru balik dari cedera. Artinya belum fit banget. Gue semalam siaran bukan di TV nasional, bukan di TV negara, cuman di TV swasta juga. Gue bilang bahwa peran fullback ini penting bagi Spurs, dan terbukti emang Pedro Porro sama Udogie benar-benar menjadi jawaban, dan West Ham memang gue bilang juga harus memanfaatkan set piece. Ketahuan juga golnya lewat set piece, karena kalau secara open play West Ham ini udah kayak expose banget, khususnya sejak kekalahan dari Arsenal. Gampang banget kepotong bolanya, dan kreativitas mereka buruk sekali, ditambah lagi absennya si Edson Alvarez. Artinya bahwa West Ham sendiri harusnya bisa menjadi makanan empuk bagi Tottenham yang sudah jelas Villa bakal ketemu City. Dan MU bakal ketemu Chelsea. Artinya kan bahwa ini pesaing-pesaing gue nih harusnya kepleset nih lah, idenya sendiri yang kepleset. Jadi mengecewakan lah buat Tottenham. Tapi MU juga akan ketemu Chelsea di besok, dan weekend akan ketemu Liverpool kan ya, MU kan. Ya, tapi Villa ketemu City. Iya, sama. Jadi kalau Villa ini kompetitornya MU, seri sama kalah, MU bisa mendekati. Makanya. Ya kalau MU Di bisa game menang. menghadapi Brentford juga demikian kan. Ya, MU juga harapannya Kalau- gitu, iya, kalau di game menang, menghadapi bisa Brentford. juga gitu kan. Enggak, kalau MU lawan Chelsea masih dibilang termasuk kategori susah lah, ngerti kan? Tapi kalau ini kan harus menang kan Spurs. Chelsea sulit, MU sulit menghadapi Chelsea Coach. Menang MU. Nah ini kalau ngomongin soal ini, gue belum tahu deh, kemarin gue baca tweet lo ya, yang kemungkinan besar koefisiennya gimana sih? Jadi besok kan ada yang bilang 5 Gue baca di BBC. rank ya? Iya, gue baca di BBC bahwa kalau Tottenham finish peringkat 5 pun sudah cukup mengantarkan mereka ke Liga Champion. Wow. Most likely, berarti kan emang belum, cuman kemungkinan demikian, karena tadi di awal juga Coach udah bilang bahwa wakil-wakil Italia ini drop semua di Eropa. Jadi ya Jerman masih banyak. Ada Dortmund juga, Leverkusen juga masih ada. Nah, dropnya Italia ini dimanfaatkan oleh Inggris yang ada Arsenal, City, Liverpool juga ada, West Ham juga. Artinya bahwa beberapa wakil Inggris masih bermain di Eropa. West Ham Dan masih lawan masih Freiburg. lanjut. Lawan Freiburg Oh, nanti. di Conference League. Iya. Europa. 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 Iya. Jadi itu yang membuat koefisien Inggris kemungkinan naik. Bisa lebih naik Jadi daripada MU Italia. kalau peringkat 5 pun Ji, ayo Ji, semangat Ji. Nah Bisa, Ji. maksud gue kalau sampai nggak peringkat 5 aja nggak tembus kan anjing ya. Iya. Enggak, Kalah kita siapa, Ji? taruhannya apa? Oh, 4. Tottenham sama MU. Santai Coach Ji, itu mah aman, itu mah aman. Diingetin lagi. Ingetin lo ya anjay. Si Arsenal. Iya. Aduh. Ya kita dari Spurs kita pindah nih ke ada 3 tim yang akan bermain di nanti malam. Ada siapa tadi? Arsenal lawan Luton, Southampton. City lawan Villa, satu lagi Liverpool lawan. Enggak, Liverpool besok. Liverpool besok lawan Jumat ya. Satu lagi Sheffield. Brentford. Oh iya Sheffield lawan Besok Brentford Liverpool. nggak penting lah. Nah ini kalau Arsenal harusnya merem kali ya, lawan Luton merem ya. Gimana coach? Merem kan? Enggak merem. Semua pertandingan itu susah. Tadi lo Bagian ngomong Arsenal, bagian Arsenal. Gini lo, sosok merendah fight. anjing gue kesel Biar banget. ngejing. Kita harus fight. Oh gitu Jal, biar apa Jal? Poin. Jinx. Oh, biar kebalikannya. ngejinx. Tidak boleh kita meremehkan tim Inggris. Arsenal harus fight untuk 3 poin. Betul. Ya 4-5 gol bisa lah. Dari gede itu sekalian. Ya artinya emang harusnya di atas kertas sulit ya Arsenal untuk bisa kalah sama Luton yang lihat permainan trennya begini. Seharusnya gitu kalau ngeliat dari klasemen, tapi ngeliat Luton ketemu lawan tim-tim besar musim ini menurut Enggak gua salah. menyulitkan. Luton menyulitkan main di kandang.
Iya, kandangnya, kandang Luton. di Di kandangnya away sendiri. hancur. Hancur dan selalu dibantai. Tapi kecuali di beberapa MU. match kayak contohnya lawan Liverpool, lawan Spurs, mereka sebenarnya punya kesempatan untuk unggul lebih dulu. Tapi ya Luton punya masalah selalu nggak bisa menjaga keunggulan, dan itu menurut gue Arsenal harus hati-hati juga. Karena kenapa gue bilang hati-hati? Karena ini diapit sama pertandingan yang padat banget jadwalnya, bener. di weekend main lagi. Gue setuju. Dan di Arsenal Champions harus League bakal hati-hati. ketemu Apit Safi lagi. dong, ya. Dan itu menurut gue ini bakal jadi sesuatu yang sulit karena dari pengalaman musim lalu yang cuma levelnya di Europa League pun Arsenal selalu dapat hasil yang rentetannya buruk apabila kalau ada diapit sama pertandingan di Europa. Jadi menurut gue Arteta harus pinter-pinter lah, harus Enggak, manfaatin itu pengalaman. cocok Jadi Psikologi. jadi nggak menang Bukan Jam. cocokologi, coach, Jam. pengalaman musim Enggak, lalu. Jadi itu nggak menang. bukan- Menang tapi kesulitan. Musim lalu nggak bisa jadi parameter karena squadnya sekarang berbeda. Squad jelas udah upgrade sebenarnya, Iya, udah upgrade exactly. jauh banget jelas, tapi ya kita nggak pernah tahu pelatih-pelatih kayak macam Arteta yang punya Nggak, pengalaman gue sebenarnya. sih nggak mau bisa menang atau enggak. Kalau menang sih udah pasti. Kalau Cuman menurut gua menang pun sulit. harusnya menang, tapi menurut gua kalau sampai prospek di akhir musim bakal peluang juaranya bakal sama 3 tim begini. Kalau lu lawan Luton nggak menang, nggak layak juara. sesimpel itu Sesimpel seharusnya. itu. Dan juga gua rasa sih harus memanfaatkan ini untuk nyari GD, untuk ajang nyari Nah, GD. itu poin gua. Maka dari itu gue bilang 45 gol. Gue punya feeling sampai akhir ini kesempatan untuk jadi juara 3 tim bakal sama kayak begini-begini juga. Iya. Poinnya nggak akan beda jauh segala macam, dan bisa jadi GD lo harus ngambil kemungkinan untuk Tapi bisa Arsenal menang unggul di dari GD. situ. Masalahnya Arsenal Liverpool paling jauh. ketemu Sheffield nih. Itu juga momentum. Itu kan? juga momentum juga buat Liverpool bantai yang sebenarnya punya ya. gol. Momentum 1-0. Gila, 1-0 momentum itu bukan momentum. Loh, Sheffield akan parkir bis. Iya. Tapi paling gampang kebobolan Sheffield. Ya, Iya tapi sih, ya iya. semua juga lawan Liverpool biasanya parkir bis juga kan kalau tim-tim Enggak kecil. tahu Sheffield pasti parkir bis. Luton enggak. Luton lawan City iya, kebobolan 5, enggak ada parkir bisnya. Ya, Nggak adenin dia. Luton. Makanya dia berani Kebobolan 6 malah. yang megang bola lawan MU juga Luton waktu itu kan. MU yang malah counter malah. Iya. Kalau Luton itu terlalu berani. Berarti Luton Burnley itu terlalu berani. Sheffield yang parkir bis. Iya. di antara 3 tim ini berarti kan lebih di antara 3 match ini berarti ya City lawan Villa berarti yang memang paling riskan karena di pertemuan pertama pun di kandang Villa kan juga menang 1-0 kan. Artinya enggak tapi kondisinya sekarang berbeda, banyak pemain absen, termasuk Watkins juga bakal absen. iya. Terus juga si McGinn baru balik lagi dari apa namanya kehukuman kartu kuning. Tentu gak bisa dijadikan tolok ukur bahwa oke tanggal 6 Desember kemarin adalah kekalahan terakhir City Iya. dari Villa. Habis itu kan nggak pernah kalah lagi City 23 game. Iya, kalau dari salah. situ. Artinya bahwa terus melaju City dan nggak bisa dijadiin compare bahwa ya Villa adalah tim yang berhasil mengalahkan City. Sekarang juga pasti kurang lebih akan sama, enggak juga gitu. Ini City tahu kondisinya bahwa Arsenal dan Liverpool sama-sama bakal ngegas di game pekan ini, di tengah pekan ini tentu ini tidak akan dilewatkan begitu saja walaupun City-nya juga nggak bagus-bagus amat beberapa pertandingan terakhir juga kan. musim ini emang City dibilang bagus-bagus amat pun ya enggak, cuman somehow they win dan itu udah cukup banget gitu. Enggak, they don't win lawan Arsenal. Lawan Liverpool pun. Lawan Liverpool juga enggak. 2 pertandingan beruntun Iya, mereka udah nggak menang. Tapi tim- kan Sampai Beda levelnya sih. sombong-sombong sekali luar biasa ini. Lawan Liverpool 2 kali seri ya? 2 kali seri. 2 kali IPL. seri. Iya. Lawan Tapi Liverpool Arsenal, nggak bisa melawan City. Lawan Arsenal ada menangnya kalau Arsenal. lawan Arsenal sekali kalah sekali seri. Ada menangnya. lawan MU ya udahlah. Lawan MU gimana, Ji? Ya gitulah pokoknya. Ntar lah. menang MU bentar. Double win. Ya berarti yang paling menurut kalian akan kepleset nggak nih City? Enggak. Enggak. Berarti tiga-tiganya akan Harapan menang gue ya? sih kepleset, cuman ya menang-menang aja. Karena kan kalau ini kepleset ini makin berat buat City secara kalau ini psikologis ya. Enggak. Karena akan Kalau jadi ini title race buat Liverpool sama Arsenal. Kalau nih kepleset menurut gua enggak, karena kapan sih terakhir kali City bisa kepleset dari 3 game beruntun? Kalau jangan Itu- percaya sama kayak gitu-gituan dia Jal. selalu pakai Sekalian Jal. Gua bantuin Jal. Gua Gua bantuin percaya Jal. gitu. Gua bantuin Jal. kardus yang MU banyak yang tren kayak gitu akhirnya patah Iya, semua. data nggak jelas. Ini lo mau pakai data begituan. City nggak pernah menang lawan tim 4 besar tahun ini. Di musim ini Nah, belum sekalian menang. Jal biar gitu. Udah. Nah, Iya, sekalian. apa enggak? Ayo. Itu terjadi. Enggak lah Jal, yang kayak gitu-gitu di atas kertas. Lu Jal. kalau mau jadi pandit pinter, udah lupakan data-data cocokologi kayak Itu kan begitu. fakta, Tahunya Coach. besok. Oh ya fakta Tahunya sejarah. besok City kalah anjing kita yang dibantai But still, every game is different case. Iya. Every game is different. Lu Gua sepakat. selesai Dan itu. nggak beda dari Arsenal. Kenapa gue bilang bakal Ya, kesulitan betul. juga? Karena akan diapit. Ayo juga sama taruhan Champions Arsenal go for 3 loh. Masa takut? Terakhir kali Bukan. taruhan. Lu ngomong Go for kesulitan. 2,5. Berarti berapa nol tuh kalau gitu tuh? 3-0. Ya, Jal 3-0 sih. 3 gol. 3-0. Ya kan lu bilang tipis-tipis. Kesulitan. Kalau ini- Berarti kalau menang 2-0 3-0. menang 3 Jal. gol. 2-0 lu yang mana? Tuh, Jal, gue sih berani. Siapa? Arsenal Arsenal kan. Luton. Lu kan kesulitan bilang Main tadi. City Villa kalau City. Lu kesulitan tadi. Jadi kesulitan apa menang mudah nih? Menang lebih perlu usaha. Ya pasti usaha lah. Namanya pemanasan juga udah usaha. Sepertinya kalau prediksi dari para pandit ini kecuali Rizal, 3 tim ini tidak akan begitu kesulitan atau tidak akan ada interpleset, tapi anything can happen in football.
Liverpool, kita lihat apakah ini akan menjadi Liga. momentum yang bisa menjadi perubahan dalam title race atau justru ini akan masih smooth-smooth saja sampai menuju weekend nanti baru kita lihat Liverpool akan ketemu MU itu akan susah pasti ya buat MU pastinya. Sebelum lanjut ke episode selanjutnya, gue mau ngingetin kalian yang buat dapetin merch dari Jebret Media termasuk baju Trend Rover seperti ini bisa langsung klik link di deskripsinya. Tuh ada baju-baju keren-keren, ada Login FC, ada Jurgen Klopp, ada MU lebih besar daripada Liverpool, ada siapa Ahmad Diallo menit 120 tambah 1. Ini benar-benar mengakomodir MU ya. Ini juga ada Indonesia lawan Timnas menang lawan GBK kemarin lawan Vietnam. Terus juga ada ini juga cuman beda ini doang, beda desain. Bisa langsung diklik link di deskripsinya Jebret Media, dan ini juga satu contoh bajunya yang ada di gue pegang, MU lebih besar pada LFC. Please, bukan karena gue hostnya, ini karena emang bikinan dari Jebret Media, oke? Gue mau beli itu buat Tari Lasso. Kita lanjut episode selanjutnya, ini ya.